ya udah cost-nya memang kecil banget kan untuk usaha Iya. itu kan, dalam satu kan kita ngomongnya at least capacity isinya per week aja lah ya. Iya, oke. Jadi weekly Weekend ya weekend doang ya kan mhm. gitu. Satu malam aja tuh udah bisa nutupin Kos operasional villa 1 bulan. demi apa lo? Iya, Untuk satu villa lo doang? satu villa satu villa. Lu jual kan minimal Lu Jumat ke Sabtu, Sabtu ke Minggu, iya ya, ya itu pasti kan? harganya udah naik dong Iya ya, iya, weekend. makanya apalagi apalagi Kos lu dengan era sebulan udah sekarang. ke-cover tuh dengan satu malam itu? Satu malam udah ke-cover. Waduh, itu Lah, rooftop jatuhnya? di rooftop, bener, Oh, di lantai 4 lah gitu kita bilangnya, di oke, lantai 4-nya keren keren keren. itu ada ya cukup luas lah, mungkin bisa untuk 100 pax masuk sih. Wah, itu mah itu bukan intimate lagi, biasanya intimate kan cuman Oh 50. 20 sampai 50 ya, ini Iya ya? 100 tuh kayaknya udah buat wedding sih Iya ini iya deh, iya, yang nggak mau terlalu rame banget ya. iya iya, tapi kan kalau orang Indo kan Wah, nikahan 1.000 ya 300 kan, ya. ngomongnya 300.000 Iya, gitu. 300 belum plus one-nya ya. Iya, Jadi belum plus one ya, 600, belum makanya. anaknya. Belum anaknya, belum ada yang bawa Iya tetangganya. bener, belum ada yang nyolong-nyolong datang. Iya, makanya. Oke, Raka, Halo halo, welcome. siap. Kembali lagi nih di Key Business for Everyone, di Kibi Yes, Podcast. Thanks yes. lo Rak udah datang nih Rak. Aman lah, gue juga thank you banget lo udah diundang. Thank you so Waduh, much lo. ini Raka nih teman-teman, dia banyak banget nih pembelajaran yang bisa kita dapetin dari Waduh, amin amin. usaha-usahanya, pengalaman-pengalamannya nih. Mungkin sebelum kita tanya-tanya lebih dalam, Raka boleh perkenalan dulu kali buat Oke. Kibi listeners nih. Oke, siap. Halo Kibi listeners, untuk semuanya perkenalkan nama gue Raka Dia Prilando Malik, biasa dipanggil Raka. Kesibukannya sekarang menjalani bisnis atau berdagang lah pokoknya. Oke. Ya dagangnya apa aja kita Oh iya, dagangin lah mana? pokoknya. Ya dan dulu gue kuliah di UI, nah di situ gue kenal sama Iji gitu. Waduh, ya jadi Raka ini kita satu fakultas ya Rak ya Yes, di benar. FEUI, jadi Di FEUI. ada pengen usahanya tuh kayaknya dari situ juga ya Rak ya, ada. Iya, Oke. ada lah, ada yang mempengaruhi Iya, lah ada juga di pengaruh situ. ya. Benar-benar. Harus punya usaha sendiri. Waduh. Cuman kalau Raka ini usahanya nggak cuma satu nih teman-teman ya, udah banyak banget nih usahanya di berbagai industri. Yes, ada lah, ada beberapa. Kita nyoba-nyoba macam-macam, ada di F&B, F&B. ya, ada di hospitality juga, penginapan ada, Waduh. dan juga di fitness juga ada. Fitness juga Iya, ada nih, fitness udah juga kayak ada. Deddy Kobuzer nih ya. Enggak. Cuman gue nggak keker, Oke. gue nggak keker. Nggak, gue punya bisnisnya. Cuman ya, maunya nanti akan Oke. sehat terus lah juga ya. Oke. Udah sih, cuma F&B-nya ada beberapa juga Oh soalnya. iya, jadi emang diversifikasi juga ya Rak ya. Yes, benar gitu. Wah, keren banget. Mungkin boleh mulai kesibukan lo sekarang apa nih Rak? Sibukannya sekarang kalau misalnya untuk F&B, untuk beberapa yang baru buka, kita lagi coba untuk prepare launch-nya lah gitu. Oke. Untuk yang baru mau buka ya Mm-mm. gitu. Kalau misalnya yang udah buka, ya kita kontrol bisnis Maintain kita, ya. maintain, dan juga untuk ngemaksimalin opportunity-nya gimana Oke. gitu. Kalau yang di fitness itu juga sebenarnya udah berjalan dari 2020, Oke. jadi juga maintain aja sih. Cuman itu memang semuanya dilakukan dalam bersamaan gitu. Bareng-bareng gitu Rak. Wah, lo Bareng-bareng. manajemen waktu lo pasti padat banget ya Rak ya. Lumayan, apalagi kalau yang penginapan soalnya kan jaraknya kan jauh-jauh kan, nggak di Jakarta kan. Bener, Gitu. bener, Gue tinggal bener. di Bintaro. Kalau yang fitness sih memang ada di Bintaro. Oh, fitness di Bintaro. Oke. Fitness ada di Bintaro. Cuman kalau yang F&B ada yang di Jakarta, ada yang di Bintaro. Baru-baru ini juga kita mau buka di Bandara Soekarno-Hatta. Oke. Yes, Di gitu. Cengkareng ya. Di Cengkareng, betul. Aduh, keren banget nih. Wah. Tapi kalau gue boleh tahu nih, mungkin teman-teman Key Business Podcast Yes. juga penasaran juga nih Rak. Cerita lo awal mula lo mau terjun ke dunia bisnis daripada ke corporate itu gimana nih? Oke, awalnya sebenarnya sih kalau misalnya bisnis, belum bisnis ya, bisnis kan kalau bisnis tuh udah di manage banget Iya, gitu kan. betul. Awalnya ya iseng-iseng jualan dulu pas masih Kuliah? pelajar, ya kuliah dari SMA dulu Oh, sebenarnya. dari Gua SMA. Jualan apa tuh kalau boleh tahu? Dari SMA gue sebenarnya, gue belum pernah bilang ke Iya. siapa jadi ketahuan ya. Waduh, berarti pertama nih di sini nih. Iya. Oke. Enggak, sebenarnya simpel banget sih. Jadi dulu gue ini belum dibisnisin, cuman gue yang nyari duitnya. Jadi gue punya
Dulu bukan punya, maksudnya gue dalam tim basket sekolah, ya Oke. kan, Heeh. tim bola juga. Nah itu gue main Oke. dua-duanya, hobi Oh juga ya, soalnya. lu ikut basket dan ikut bola nih? Yes, Oke. gitu. Nah, kita ini simpel banget, kita tuh kan kalau mau ikut kompetisi ya pasti kita harus punya jersey ya kan. Oke, gua udah tahu nih arahnya kemana nih ya. Udah tahu gue. Makanya kita kita Oke. kita harus punya jersey. Nah, jersey itulah yang gue bikin. Oke. Sebenarnya simpel banget, cuman karena apa, karena situasinya ya anak-anak di situ nggak ada yang tergerak untuk Males ngeproduksinya. ya Iya, males ya? heeh Oke. heeh, Mungkin cuman jadi lu yang jadi, ya udah deh Raka aja gitu? gue ngajuin Lu diri ngajuin diri sendiri, sendiri? iya udah gue aja Oke deh yang oke. ngurusin gitu. Ya udah as simple as that aja, terus, ya gue markup dong, Oke, ya jelas kan, ya lah. jelas lah kan Iya. sebenarnya sih fair aja kan, gue Iya yang bener. berangkat, gue yang nego, gue yang Betul. ngurusin Iya. desainnya ya kan. Ya gue yang ngedesain ya, gue nyari Betul. orang lagi yang Iya. bisa ngedesainnya. Udah dari situ, ngerasa dapet profit ya kan dari Oke. situ, nah itu asik juga tuh, lumayan Wah, nambah-nambah kerasa duit ya? jajan, Waduh, waktu iya. SMA apalagi tuh kan. Iya, udah Dan gitu mereka juga nggak komplain apa-apa kan? nggak Dan ada. emang suka dengan hasil yang lo jual kan? Nggak ada komplain Iya iya apa-apa, iya, dan wah. juga dulu kan sekolahnya internasional kan. Waduh, apalagi internasional. Mereka mah asal yang penting udah jadi, udah gue bayar Iya, berapa gitu. baju nggak cukup satu, Wah, jadi iya bikin itu dia. lagi. Cari potensinya deh banyak Iya, ya, Bro, ya. itu Waduh, dulu itu dulu. keren banget, Rak. Iya, terus Ot baru mulai kuliah ya mulai nyoba-nyoba yang lain lah gitu, Oke. nggak jersey lagi, Iya iya ya. udah mulai cobalah beberapa sama teman-teman kuliah, Oke. baru, dari situ udah mulai, mikirin nih kan setelah lulus mau ngapain ya Oke. kan, Iya iya. selama udah akhir-akhir kuliah. Sebenarnya pengaruh terbesarnya lagi itu, bokap. Bokap kan Oke. Oh, pengusaha. bokap juga pengusaha nih? Iya, Oh, bokap pantes ya. pengusaha. Nyokap juga pengusaha juga, Oke, jadi iya. emang keluarga lo emang ada darah pengusahanya ya, Rak, ya? Iya, bisa dibilang lah, maksudnya ya pada pebisnis Oke oke. rata-rata. Terus habis itu, bokap gua kan mainnya di, apa namanya, reklame ya, advertising, ya, advertising. Kalau nyokap di properti. Gue belum mengerti betul tentang bisnis dan juga untung nggak untungnya, itu gue belum tahu. Oke, Tapi ya. gue cuman ngelihatnya dari, fleksibel waktunya mereka itu aja sih yang bikin gue menarik sebenarnya. Oke, lu Iya. ngerasa mereka bisa manage waktunya sendiri ya, nggak kayak pegawai corporate yang mungkin, dari pagi sampai malam? Iya, sesimpel Oke. walaupun sebenarnya nggak berarti nggak pulang malam ya. Iya iya, Iya, gue iya paham heeh, banget. cuman, bisa mengatur waktunya sendiri, Iya itu iya, dulu sih benar pertama benar. gue yang Ya menarik kalau misalnya gitu. lo, nggak usah berangkat pagi misalnya, Iya cuman itu, heeh. mungkin lo lembur kan, Iya bisa jadi ya. iya, ataupun juga, mau nggak kerja di hari weekdays-nya Benar gitu, tapi benar. bisa jadi kerja di weekend ya Weekend bisa ya, aja bisa gitu. Ah, banget ya. itu yang paling bikin gue menarik dulu sebelum gue tahu untung nggak untung, Berarti emang susah lu nggak apa. suka yang, apa namanya, rutinitas yang kayak, Yang iya weekdays iya ya? iya, gitu. Oh sama gue juga nggak bisa diem di satu tempat. Nah makanya itu juga berpengaruh sama yang bisnis Oke, yang sekarang gue jalanin, iya iya iya. ya Jadi lo gitu. terus untuk mencoba-mencoba terus ya? Iya iya iya, duduk lama-lama Oke. nih kayak gini gue entar gelisah juga nih lama-lama. Nah, makanya kan di sini ada gua juga nih. Kan lu Iya belum pernah bisnis batik juga kan? iya betul, bener bener Masuk di bener situ bener, kan iya iya. beda-beda nih. Cuman kalau boleh tahu lu boleh kenalin nggak brand-brand lo di sini nih? Oke, boleh dong, boleh. Pertama dari Park 8 dulu deh, Park Oke, 8. Park at Park Residence. 8, kalau Park 8 Residence itu Mhm. kos, premium. Ya, Kosmonium, kos oke. premium. Itu Ini gue kos-kosan gitu? kos-kosan, kos Oh, premium gitu. Kenapa, gue bikin kos premium ini, sebenarnya tujuannya pertama ini kan mulai gue di Bintaro, ya oke. kan. Ah, kalau misalnya gue perbandingannya tapi bukan ke kos-kos, justru ke Oke. apartemen. Oh, belum Iya. benchmark-nya malah ke apartemen ya? Iya, karena gue Oke, bikinnya kan premium, ya betul kan. Nah, gue ngelihatnya, bukan berarti gue harus nyamain sama apartemen ya, tapi betul. seenggaknya gue melihatnya kayak, kalau misalnya gue juga mendengar juga ya dari keluhan dari, lingkungan sekitar, Iya. katanya apartemennya tuh lumayan mahal untuk di, Oh, di daerah lo situ? daerah Bintaro ya Oh, gitu. oke. Terus ya udah gue mikir kayak apa gue bikin aja yang, di bawah itu, Oke. tapi bukan kayak kos-kosan murah juga Berarti gitu. affordable juga buat mereka ya? Bisa dibilang pokoknya pokoknya bentuknya udah premium, Heeh, tapi harganya, di bawah di bawah apartemen. apartemen jauh, Oke. iya, Masih gitu. jauh tapi kualitasnya sama nih, Eee, mirip ya? Hampirlah yang Iya di-offer ya, iya. paling mungkin, perbedaannya ya kayak in terms of size Iya aja iya iya. sebenarnya Oh, lu gitu. maininnya di situ ya. Cuman Iya,
tetap Iya. full Iya, furnish, full furnish. servisnya Oke, juga iya iya. gitu, yang decent Sebenarnya itu lah. kan yang dicari ya, Sebenarnya, nggak mesti yang bener-bener mewah apa enggak, yang penting iya, servisnya ada, bener, iya iya gitu. furnish juga bener sih. Iya full furnish, pokoknya udah siap tinggal tidur lah gitu, bawa baju doang sama Oke, tidur, udah gitu aja itu kalau yang kos ya. oke, Cuman di kos itu karena juga memang, nyokap gua kan usaha properti, oke. nah terus gua ngelihat, dari dia nih, menurut gue kalau di situ kalau misalnya gue bikin kosan doang, Mhm. kayaknya, kurang hidup karena kebetulan lokasinya juga strategis. Oke. Akhirnya gue manfaatin, lahannya, nggak semuanya gue bikin kosan, jadi ada beberapa space lah disewain untuk tenan, kayak gitu. Oh, Iya keren gitu, banget keren untuk banget. Jadi lu tenan. manfaatin buat lu sewain tuh Yes, buat tenan-tenan tuh? iya gitu, gue Oke. sewain lah. Jadi ibaratnya di situ ada kos yang, gue sewain kamar, Iya kamar per kamar, terus juga ada yang tenan juga, itu juga gue sewainnya per iya. tahun, kalau yang kos kan bulanan ya Heeh. kan. Dan di rooftopnya kos itu gue manfaatin lagi buat bikin gym. Gitu. Waduh. Sebenarnya gym itu, gue bikinnya untuk pemanfaatan lahan aja sebenarnya sih, iya Oke. iya. Sama Cuman nambah fasilitas aja kan kalau di bener apartemen ada bener. gym. Nah, itu tadi yang gue bilang, berarti Iya. sebenarnya, semua bisnis lo itu nyambung satu sama lain? Sebenarnya. Jadi tuh sebenarnya gue kalau bisnis yang sekarang gue jalanin itu kebanyakan gue memanfaatkan aja apa yang ada, Oke. terus gue lihat peluangnya, habis itu gue maksimalin, Waduh, cakep gitu. sih, Rak, bener. Iya, kalau gym di apartemen ada ya kan, Iya, ada gym-nya iya kan, ya pasti kan. ada. Nah, kalau yang ngekos di gue boleh nge-gym. Nah, Oke. keuntungan lebihnya adalah karena sekarang udah era digital, Iya, kita bisa betul. marketing, bisa Iya ya luas lah iya. marketnya kan. Akhirnya kita juga dapat market di luar orang ngekos. Oke, Nah, bener dari bener situ bener. jadi komersil gym-nya, Oke, iya iya, gitu. pasti Mulai dari dari mulut situ. ke mulut ya, Iya, at least dari yang ngekos dulu nih teman-teman at pasti least kan dari yang ngekos nyobain dulu. Iya kan, yang iya mau iya sehat nih iya. kan, baru Iya iya. ngomong ke orang lain. Wah, Iya. keren keren Kos keren. 20 kamar, jadi itu udah at least seenggaknya ada 20 orang tuh yang udah Iya, nge-gym, ya oke. kan, Itu kalau gratis terisi. atau ada diskon khusus atau Enggak, gimana? udah include Oh, udah udah include include tuh? udah include Waduh, udah teman-teman include. nih yang ada di Bintaro nih ya, yang Atau yang mau mau ngekos di mau Bintaro tuh ngekas di boleh. Bintaro, bener tuh, Boleh boleh boleh. gratis loh Iya, gym-nya, kalau masih ada oke. sisa kamar mungkin bisa. Oke. Iya, gitu. Ada Instagramnya nggak? Ada Park It Residence. Park at Iya, Residence Park ya. 8 Residence Nah, nanti kita munculin di sini teman-teman ya. ya Oke, gitu. mungkin nextnya ada apa lagi nih bisnis lo? Masih di yang hospitality-nya, gue tadi sempat cerita juga kan sama lo ada beberapa Oke, villa. iya. Ada villa Villa juga ya. ini sebenarnya awalnya itu nggak komersil, nggak dibuka untuk umum. Tadinya buat apa tuh? Tadinya bokap aja, bokap. Ya bokap Oh, punya orang villa, tua punya iya, villa, oke. heeh. Orang tua punya villa, terus habis itu, memang sebenarnya bokap nyokap gua itu, lumayan apa ya, lumayan, ngelakuin usaha properti itu niat juga maksudnya, Iya. nggak setengah-setengah gitu. Lokasinya tuh menurut gua strategis loh, Rak. Iya ya, Iya, bisa dibilang ya, heeh. pinter loh orang tua lo nyari lokasi-lokasinya. Alhamdulillah itu Iya. rezekinya gitu. Terus abis itu, kayak villa nih, gue ngeliatkan villa gue ada 4 nih, ada 4. Di daerah mana tuh? Daerah Sentul ada Sentul. 3, Sentul 3, iya, di Cijeruk Bogor 1, Cijeruk Bogor 1. iya. Itu semua kan ada karyawannya, Ji. Oke, itu yang Nah, jagain di yang situ? jaga ada, Oke itu oke. ada biaya reguler kan per Iya iya, bulan, ada ada fixed cost-nya lah IPL ya, dan iya. segala. Terus abis itu ya gue iseng aja, gue coba aja, gue bikin Instagram, gue belum izin nih awalnya. Oh, lu belum izin? Gue belum izin, Lo langsung iya. bikin Bikin Instagramnya? Instagram aja, Oke. ya ini makanya gue manfaatin aja Oke gitu, oke, apa ya. pinter juga nih ya Iya, teman-teman ya. menurut gue itu, bokap gue juga kalau bisnis kan serius banget ya Iya. kan. Nah, jadi konsepnya gue kalau datang ke dia mendingan udah dengan Hasil? hasilnya daripada Oke. gue izin dulu. Iya iya, dia pasti Iya. nanyanya banyak tuh kan? Iya, kalau misalnya izin dulu ntar belum pasti apa Iya segala iya macam iya. kayak gitu. Nah, akhirnya, kita jual lah itu kan, mulai ada customer-nya tuh masuk. Oh, jadi pas lu bikin Instagram itu udah mulai Udah mulai Oke. gitu. Dan, ya udah kosnya memang kecil banget kan untuk Iya. usaha itu kan, dalam satu kan kita ngomongnya at least capacity isinya per week aja lah ya. Iya, oke. Jadi weekly Weekend ya, weekend doang ya kan mhm. gitu. Satu malam aja tuh udah bisa nutupin operasional villa 1 bulan. Demi apa lu? Iya, Untuk satu villa lu doang? satu villa. Lu jual kan minimal Waduh. Jumat ke Sabtu, Sabtu ke Minggu. Iya ya, Ya itu kan? pasti harganya udah naik dong Iya ya, iya, weekend. makanya apalagi Kos lu dengan sebulan era udah sekarang. ke-cover tuh dengan satu malam itu? Satu malam udah ke-cover. Waduh, 1 bulan kos tuh gua udah baru tahu ke-cover. nih. Nah, mulailah Oke. tuh akhirnya
terbuka peluangnya. Nah, gue makin maksimalin lagi dengan sekarang kan ada yang Airbnb. Iya ya. Lu Gue masukin masukin di ke semua channel lah pokoknya. Oke. Gitu. Waduh keren banget, Rak. Semua berawalnya dari rumah aja, dari HP. Lo iseng nih, semua dari HP. wah ada villa nih, Iya, nganggur. iya. Wah, untung lo bisa mikir gitu ya. Iya. Awal kos Oke. dulu pokoknya, kos dulu. Nah, dari situ gue ada pengalaman, ini kayak jual penginapan enak juga sih gitu. Oke, bener-bener apalagi Iya. yang di Jakarta tuh penat ya, Rak ya. Iya, pengen short Mau getaway lah, betul, nyari bener. hidden gems, Iya. vacation. Wah, ini nih Iya. anak-anak Jaksel banget nih udah. Itu ceritanya Oke. kalau yang villa. Nah, dari situ mulai gue coba untuk di luar penginapan, akhirnya gue bikin Parkit Boulevard. Lu belum pernah main tuh, Ji, ke Bintaro tuh. Oke. Gue bikin Parkit Boulevard, itu udah kayak mini plaza lah konsepnya. Waduh, ini ntar gua Iya. harus datang nih. Iya, kalau tadi kan yang di kosan gue nyewain ada beberapa space tenan ya kan. Iya. Nah, kali ini gue ngebangun itu bangunan full isinya emang tenan kayak mini plaza lah pokoknya. Oke, Iya. ya Mini Plaza. Udah ada yang ngisi di situ? Udah Udah isi, jalan berarti ya? udah jalan. Oke. Nah, itu di situ gue pilih-pilih tuh marketnya biar ngelengkapin satu sama lain, jadi nggak kanibal. Oh, iya Nah, ya. gua Nggak boleh saling ini ya, iya, terlalu mirip atau ini ya. iya. Jadi emang gue pilihin sih sebenarnya. Gue sebenarnya konsep yang bikin itu simple. Gue cuma pingin satu keluarga itu datang, ibunya bisa ngapain, bapaknya bisa ngapain, anaknya bisa ngapain. Oke, jadi Nah, nggak bosen ya? iya, dari Oke. situ, dari konsep itu gue baru mulai cari tenannya, gue seleksi satu-satu. Jadi yang Oke, melengkapi bener ada sih, bener. F&B-nya, Ah, ada barbershop, bener. ada klinik bahkan ya Iya. di situ. Alhamdulillah kita ada isi klinik di situ, kliniknya lengkap lagi. Ada gigi, ada anak, Oke. ada objin Iya. bahkan Ada ya. objin? Ada klinik objin, Waduh, klinik anak, klinik oke. gigi sama baby spa kayak gitu. Oh, Kafe menarik gitu. banget ya. Karena Iya. emang gue ngerasain nih, teman-teman juga mungkin ngerasain juga ya. Pas Hmm. kita jalan sama pasangan kita di suatu tempat yang cuman misalnya isinya baju-baju cewek semua, kita Iya, bingung nih. iya bener. Yang buat cowok ya, kita Iya. cuma nungguin pasangan kita doang belanja. Yes. Tapi ide lu bagus juga tuh, Rak. Iya. Jadi lu nyiapin tenan-tenan yang mungkin kalau ceweknya kemana, cowoknya bisa Iya, mampir kemana. bener. Cowoknya potong Oke, rambut, oke, ceweknya oke. bisa ke butik di situ. Ya, intinya Ada harus butik. jajan lah di situ ya. Intinya spending lah Iya, di situ. spending. Wah, pinter banget ya. Iya, iya. Oke. Terus dari situ pengembangan yang paling baru adalah, gue ngomong tadi kan yang rooftop gue manfaatin ya kan. Nah, Oke. di sini kan ada rooftopnya juga nih. Oke. Nah, di rooftopnya ini sekarang baru jadi kita bikin multifunction hall lah Oh. gitu. Dari multifunction hall itu targetnya sih ke depannya untuk wedding, intimate wedding, Oke. untuk lamaran, kayak gitulah. Pokoknya multifunction Tapi lah. itu rooftop jatuhnya? Di rooftop, bener. Di Oh. lantai 4 lah gitu kita bilangnya. Di lantai Oke, 4-nya keren. itu ada cukup luas lah, mungkin bisa untuk 100 pax masuk sih. Wah, itu bukan intimate lagi. Biasanya intimate kan cuman Oh, 50. 20 sampai 50 ya. Ini Iya, iya. 100 tuh kayaknya udah buat wedding sih, Iya, ini iya, iya. yang nggak mau terlalu rame banget ya. Iya, tapi kan kalau orang Indo kan Wah, nikahan 1000 ya 300 kan, ya. ngomongnya 300.000 Iya, gitu. 300 belum plus one-nya ya. Iya, Jadi belum plus one ya, 600. Belum makanya. anaknya. Belum ada yang bawa Iya, tetangganya. bener. Belum ada yang nyolong-nyolong mau datang. Iya, makanya. Jadi menurut Oke. gua ya oke lah 100 pax gitu. Di weekdays-nya mungkin nanti kita isi buat kayak yoga dan sebagainya Oh, lah. bener. Gimana? Jadi tetap harus ada kegiatan yang manfaatin Iya, lahan lo iya, itu ya. iya. Pokoknya Oh, kita berarti emang lu manfaatin. orangnya nggak bisa ngelihat ada yang kosong ya, Rak? Bener. Tapi oke loh, dengan Gitu. pemikiran lu tuh lu terpacu untuk gue jadi apa ya ini, gue Iya, bikin apa iya, ya. iya. Bener, gua gitu. Nih sekarang lagi ada di belakang ada parkirannya nganggur, gua lagi mikirin juga tuh. Kayaknya Gak bisa ngelihat lahan kosong nih teman-teman. kayaknya terlalu luas gitu Oke, parkirannya. oke. Tapi Gua emang pikirin. pengusaha tuh emang harus nyari potensi ya, Rak, Iya. ya, bener ya. Bener sih gitu. Gua ya cuman karena sementara udah ada baru banget jadi si multifunction hall itu, oke lah. Jadi udah kita berjalan gitu dulu aja sih untuk Parkit Boulevard. Wah, Gitu. keren. Iya. Terus ada lagi nggak, Rak, nih? Ada, habis itu F&B, kita kan Oh, ngomongin oke, F&B ya. balik Di ke F&B ya. makanan, dulu mungkin 2019 tuh pas lagi masih kuliah ya, masih akhir-akhir kuliah itu gue bikin namanya Five Temples. Oke. Ya, Wah, itu kan itu gue udah pernah cobain. Udah coba ya, mantap. Itu wah enak sih. Thank you lo. Takut gendut gue makan itu, Rak. Cuman emang enak sih. Iya. Itu gue bikin Five Temples, itu konsepnya kan rice box. Iya, betul. Ya, dan itu di online. Oke. Alhamdulillah waktu 2019 itu kan kompetitor sebenarnya belum terlalu banyak. Bener. Ya kan? Jadi running well banget. Bahkan bisnis itu
Five Temples itu kurang lebih kalau nggak salah udah balik sekitar 3 bulan, 2 bulan deh. 2 bulan udah balik Iya iya modal? iya, karena kan kecil banget Bener kok bener, dan lo gue online ya? iya Jadi iya, kos lo juga dan oke. waktu itu buat orang masih baru Ji, masih Iya sangat iya, gue baru. inget banget sih awal-awal 2019 ya? Iya 2019 awal-awal itu tuh konsep Masih kayak gitu tuh baru, ya oke. kan. Tambah lagi, pas 2020 Covid tuh, ya Oke, kan, semua dine in online tutup ya? tuh, semua Bener. online. Dan untungnya lo Nah, emang nggak ada restorannya ya, nggak Rak, ada ya? nggak ada, Lo jadi online aman, ya? Wah, iya. oke. Nah, di situ tuh banyak tuh maksimal, nah cuman dari online itu juga kayaknya banyak, Banyak yang apa, bikin ya banyak pasti yang ya? bikin Oke, ya, wajar mulai udah banyak opsi, dan akhirnya justru sekarang udah Covid udah iya, di-cover. Ya memang gue akuin ya waktu itu waktu iya itu, betul. dan sangat baik waktu itu. Cuman, untuk setelahnya, akhirnya setelah udah mulai banyak opsi, Iya habis iya itu iya, juga pasti udah mulai banyak pasti lo evaluasi lagi iya dong ya? evaluasi Oke. lagi, akhirnya kita justru tertuntut untuk punya dine in. Nah Oke, gitu, mulailah, 2022 heeh, kita akhirnya dari Five Temples yang tadinya cuma online, oke. akhirnya kita berubah bikin dine in-nya itu di Bintaro Club, Oke, yang gue pernah gitu. datang itu Iya, ya? Oh, gitu. teman-teman harus datang nih, The Bintaro Club. Iya. Itu konsepnya lebih ke kayak kafe sih sebenarnya, Bener, lebih itu kayak keren kafe. sih, Rak, itu rooftop cafe dan makanannya Iya, enak, minumannya makanannya dari enak. Five Temples dulu, Iya iya, itu jadi kayak gitu. collab-nya di Yes, situ ya? betul betul, Wah, gitu. Udah, keren terus banget. selain itu juga ada Pizza Lab, Iya, Pizza Lab. ya itu New York Styles Pizza. Nah, itu yang size-nya gede-gede Iya, ya? saya gede-gede itu. Terus abis itu di Pizza Lab itu ya gue cerita juga ya memang ada oke, ada pahitnya lah gitu Bener. kan. At the beginning sampai tahun kesekian oke gitu. Cuman lama-lama mungkin orang juga jenuh Iya gitu cuman iya. makan pizza. Ya kita dalam dekat waktu ini mungkin akan ini melakukan penyesuaian lah terhadap Bener. konsep si Pizza Lab ini gitu. Karena ya biar apa ya, ya emang kita harus adaptif sih Bener sebenarnya menurut bener, gue. dan mungkin teman-teman juga yang mau usaha bisnis itu walaupun, awalnya udah sukses banget ya, Yes, Rak, ya, heeh. pasti akan adjusting lagi Ada dengan adjustment pasti. situasi Yes. sekarang kayak gimana, misalnya lagi pandemik, sekarang lagi recover, tadinya nggak mau dine in sekarang jadi dine in ya, Rak, Iya ya? bener, gitu. Oke. Habis itu yang baru banget recently ini gue, apa ya, mendapatkan izinnya untuk mengembangkan restoran Natrabu. Oh ini, Ini oke, restoran Natrabu Natrabu nih. nih dipakai nih, Raka Yes, Natrabu. Natrabu Ini nih. restoran apa nih? Ini Minang restoran, Bro. Minang, Ya ini restoran waduh. Padang. Ini dari tahun 58, ya mereka menjual masakan Padang. Itu lokasinya ada di Sabang tuh, yang legend tuh. Oh, oke, Ada ya ya, di gue pernah Sabang. denger tuh di Sabang. Iya, di Sabang, Menteng Yang lo situ. bikin sekarang di? Di Bintaro. Oh, ini Ya, cabangnya berarti? cabangnya, Di tapi Bintaro. dengan apa ya, desain yang lebih modern lah, nggak kayak restoran Oh, Padang lah. oke, berarti Iya, sebenarnya lebih premium dong? lebih premium ya Biasanya kan jelas. kalau, restoran Padang kan mohon maaf ya, kayak mungkin Iya, enggak kayak rumah makan lah rumah makan, seadanya, nah bener, bener, iya. Kalau seadanya. ini kita bikin yang dalam bentuk restoran lah, gitu. Oh, oke, wah keren Restoran, banget. nyaman, premium, harga tapi ya masih bersahabat lah, Oke oke oke. harga gitu. Meskipun ya memang agak di atas restoran Padang pada Iya. umumnya, tapi oke kok, masih Tapi sangat oke kok. emang kadang-kadang jujur kalau gua ya, kalau gua nyari makanan, walaupun harganya di atas tapi kalau tempatnya nyaman itu Iya, karena kan nilai ada yang kita plus. offer juga kan, nilai Bener, walaupun plusnya. mungkin, kadang-kadang ada makanan yang enak nih teman-teman mau beli cuman tempatnya kurang nyaman, Yes. mungkin, agak di pinggir jalan, karena berisik jadi nggak bisa ngobrol. Iya iya iya. Jadi, sometimes orang-orang kayak gua juga, eee, nggak masalah Iya untuk iya iya bayar lebih iya iya. mahal kan, Rak, ya. Ya sebenarnya tuh gue melakukan penyesuaiannya juga gitu, selain cuman bikinnya premium, tapi premium tuh juga banyak fungsinya karena kayak sekarang nih kan, apalagi semenjak Covid itu kan kerja bisa di mana aja, ya kan? Oke ya, Ya kerja work bisa from di mana anywhere aja, ya, ya kan? Nggak harus di kantor bener, gitu, meeting pun juga bisa informal, bisa nggak di kantor. bener Nah bener. disitulah gue bikin, restoran ini memang sebenarnya untuk memfasilitasi lah gitu orang-orang Oke, yang, mungkin bekerja di luar kantor, selain makan nyaman tapi masih bisa produktif juga di dalam situ. oke. Kemarin kita sempet udah ada acara kantor lah, sebuah kantor Nah, ngadain untuk acara di situ. perusahaan-perusahaan lo ini, Mhm, bisnis-bisnis lo ini dalam satu bendera kah atau banyak bendera atau gimana? satu bendera yang kalau F&B satu Iya. bendera, yang Oh, hospitality satu bendera, oke, sama iya iya properti iya. gitu.
Oh, kayak holding gitu Iya, jatuhnya, yang dibikin misah sendiri. di-grouping dulu ya? Iya, yang misah sendiri itu yang fitness sih sebenarnya. Oke. Karena memang kita belum expand. Oke, Iya, baru iya. mau nice try aja ya, kita coba. Iya, Ada potensi juga soalnya iya, emang iya. lu punya kos-kosan, punya tenan, Iya, iya, iya. tambahin gym, wah Gitu sih. mantep banget bikin ekosistem dia teman-teman ya. Bener, ekosistem itu dari tadi gue mau Bener. nyebut, Oh iya. nggak keinget, itu dia. Jadi wah keren banget nih. Tapi, kalau dilihat-lihat kan tadi, dari cerita lo juga, ada di bisnis itu kan ada ups and downs-nya ya, Yes, Rak, ya. betul, betul. Kadang-kadang teman-teman yang baru mau bikin, usaha bisnis juga nih pengennya cuan terus, nggak pengen ngerasain, Iya. gagalnya ya. Kita nggak mau Ya ngerasain nggak ada gagalnya yang mau juga, gagal, tapi bener. itu inevitable Bro, itu Betul betul. heeh. Kayak Thanos lu ya gue liat-liat. Gue jadi lihat inget Thanos nih. Nah, ada nggak tips and trick nih, Rak, kalau untuk, menemukan atau mempertahankan klien nih? Menemukan atau mempertahankan klien. Jadi Betul. maintain Finding customer the leads, relationship ya, atau, maintaining. maintaining ya. Sebenarnya kalau misalnya, untuk cari klien ya itu kan sebenarnya bisnis apapun masing-masing tuh Ada pasarnya ya, bener. pasarnya. Setiap kelas itu juga ada pasarnya. Nah, jadi menurut gue untuk kalau ngasih tips juga nggak bisa semua orang sama ya kan. Bener. Tapi kita harus adaptif menurut gua sebagai pebisnisnya, kalau dari pengalaman gue kita, lebih bisa menyesuaikan aja sih gitu cara cara servisnya, Oke. cara komunikasi apalagi, dan juga karena sebenarnya basically semua yang kita lakuin ini kan untuk menjaga kepuasan. Betul. Ya karena kan kalau customer yang puas itu dia, loyal. Oke. Ya kan belanja terus, terus juga kalau dia loyal Bener. biasanya dia Repurchase lagi ya. talk favorable about your Oke. products atau toko lo. Jadi kan Bener. Dia promosi sendiri iya ya. promosi sendiri Self akhirnya, promotion ya. gitu. Nah kalau gue nggak bisa nyamain semua customer, jadi Bener. ada pendekatannya Bener, masing-masing gue setuju gitu, tuh. heeh. Umur berpengaruh, ya Cara kan. ngomong kita harus, kalau Iya, umurnya lebih tua mungkin lebih iya kalem, betul. Kalau umurnya lebih tua kita lebih kalem, kalau yang sama anak muda muda santai misalnya santai, kan. Iya ya, informal gitu bener. ngomongnya, juga bisa gue, lo, atau Iya dan ya. sebagainya. Kalau Oke. misalnya untuk, yang pasti sih juga kita harus sering bertanya sih sama mereka justru, Bener, gue kayak setuju tuh. apa sih yang kurang Bener. gitu, heeh. Feedback-nya kan, Feedback-nya. kadang-kadang kita ngelihat bisnis kita sendiri udah perfect nih, Iya ya Rak ya. bener, udah senang Udah sendiri wah, ya kan. udah pasti enak nih, udah pasti bagus nih servis yang gua kasih. Iya. Padahal mungkin, klien tuh sudut pandangnya beda. Yes, heeh. Oh, itu bener tuh Gitu. teman-teman ya. Jadi kalau punya bisnis itu memang makanya selalu ada survei Iya, ke survei, klien. bener. Sebelum dagang kan pasti riset dulu, Betul. iya kan. Setelah Abis itu nih dagang, iya, riset riset lagi, lagi, evaluasi, bener. iya. Sebenarnya as simple as that, bener-bener ya udah setelah barang lu, keluar, Bener. ya lu Lu tanya, tanya, betul, iya bener gitu. bener bener. Apa yang kurang Benar. gitu. Kalau emang reasonable untuk diperbaiki, ya segera perbaiki Betul. gitu. Sebegitu customer, menyadari kalau lu beraksi setelah Betul. dari feedback Wih, dia tambah seneng pasti. dia pasti akan langsung Balik. react juga Bener, bener, gitu, bener. dan Jadi itu akan kemana mana bener, pasti, bener. akan spread the words lah gitu. Betul, bener. Itu emang, kuncinya yang Itu sebenarnya kuncinya kalau sama simpel ya. customer, simple sebenarnya Simpel kalau sama cuman customer. emang harus dilakukan Harus gitu. dilakukan sama penyesuaian sih gitu. Lu Oke. jangan kayak ya udah kalau emang udah sama orang tua kan tadi emang udah Iya, iya. formal misalnya Bener, udah bener. oke gitu ya. Kalau lagi sama anak muda ya berubah, jangan Iya, sama iya, iya, cara iya. berinteraksinya. Bener, bener. Emang Gitu. harus, positioning-nya Iya, iya. tergantung, Heeh. customer-nya Benar, gimana benar. ya. Iya, iya, Wah, iya. keren banget nih. Mungkin Betul. teman-teman, Kibi Podcast juga banyak yang dapat, wejangan nih dari Enggak sharing lah. lo nih. Tapi benar juga nih, Ra, kalau memang, setiap customer itu kan di-handle-nya dengan, strategi Iya, sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri. nggak bisa disamain Nggak tuh. bisa, nggak bisa Iya, gitu. oke. Kalau dari sisi bisnis nih, Ra, Oke. lu udah lama, lumayan cukup dari, SMA, Ya kuliah, insya Allah sampai lah, insya Allah. sekarang lu bisnis, Mhm. dampak positif apa yang lu rasain nih, Ra? Positif yang gue rasain itu, tanggung jawab sih pasti gitu. Oke. Dipaksa untuk lebih bertanggung jawab Mikirin gitu. pegawai Mikirin gitu. ya bener-bener Iya, mikirin bener, bener. karyawan ya Baru kerasa kan kan, kayak iya oke. gitu. Terus juga, sosial kali ya, secara Oke. sosial kan sebenarnya nggak cuman, tentang
bikin nyari untung doang, Betul, ya nyari kan cuan gitu. doang. Kayak tadi juga kalau misalnya pas lu nanya tentang hubungan sama customer, tapi kita juga punya hubungan sama Pegawai. karyawan kita, Betul, pegawai betul, kita setuju. gitu. Nah dari situ tuh belajar kayak emang lu nggak bisa cuman fokus sama satu hal sebenarnya gitu. Distraction tuh banyak banget. Lu dipaksa untuk fokus ke semua Iya hal di bisnis gitu, lo ya. bener gitu. Banyak banget Benar. ya terus setuju. cara ya lu membagi waktu Betul. itu juga gitu. Membagi waktu terus juga lu mau merelakan waktu happy lu lah, waktu Benar. seneng lu lah. Bahkan even waktu dengan keluarga lu sendiri. Iya, apalagi waktu dengan keluarga gitu. Benar. Itu waktu ya. Jadi waktu terus juga sama berhubungan Iya. sosialnya juga itu sangat berdampak sih Benar. terhadap gue gitu. Kalau bisnis nih di karyawan ya kita kan mikirin juga gimana ya karyawan kita tetap produktif gitu. Betul. Kan. Itu faktornya tuh banyak banget tuh Betul. kan gitu. Kadang juga sampai mencampuri keluarga juga bisa jadi loh. Benar, teman-teman itu Faktor lain gitu. mungkin teman-teman yang nanti mau berusaha juga ya Rak ya bikin Iya. bisnis, itu hal yang menurut gua vital juga. Vital, bener. Itu Yang sangat harus dipikirin, berpengaruh. benar. Pikir itu lu gak bisa cuek. Iya Nggak benar, bisa cuek. itu mau kita secuek-cueknya itu berdampak ke bisnis kita Iya. karena berdampak kepada performance dari pegawai kita juga. Bener Wah, gitu. benar, Kalau benar. pegawai nggak perform, lu apa yang mau didagangin? Benar, itu benar. Dia udah Sebenarnya bete itu- ke iya. klien kan. Sebenarnya itu udah paling penting. Apalagi Iya, kalau iya, dia bete ke klien, efeknya klien lagi yang Iya, nanti kamu balik lagi benar. gitu. Klien kamu balik lagi. Iya. Ini semua nyambung lah Benar, pokoknya benar. lah gitu. Jadi emang harus balance ya Rak ya. Benar, lo harus bisa membagi fokus lah. Oke. Nah, kalau menurut lo nih Rak, Yes. untuk ngatasin persaingan dalam bisnis tuh gimana? Mengatasi persaingan dalam bisnis. Kayak kembali lagi tadi kayak gue bilang sebenarnya setiap bisnis tuh ada pasarnya, ya kan. Jadi kalau misalnya lo melakukan perbandingan atau benchmarking juga terhadap yang sama, Apple to apple ya. iya gitu. Oke. Kalau nggak apple to apple, seenggaknya di dalam kelas yang sama. Ya industrinya gitu. sama ya. Kalau ya ini kalau misalnya pengalaman gue bisa jadi gue salah ya Iya. gitu. Kalau lu bandingin sama yang terlalu jauh juga Nggak ini ya. lu jadi halu, jadi Benar, berhayal benar. Misalnya gitu. perusahaannya udah terlalu gede. Iya, Kita gitu. masih kelas menengah. Benar gitu. Jadi ya kalau Harus mau sesuai ngeliat sama segmennya. yang tinggi banget ya lu ambil positifnya aja gitu. Tapi bukan berarti aplikasinya sama. Ya, Iya betul. gitu. Terkadang memang perusahaan yang gede itu dari sisi fleksibilitas kurang Rak. Iya, betul. Kita yang masih yang baru, teman-teman yang baru bikin bisnis jangan minder nih sama perusahaan-perusahaan gede karena dari sisi fleksibilitas perusahaan gede itu birokrasinya ribet. Benar, rigid juga biasanya Rigid. mereka. Nah, kalau kita lebih cepat lah Ya, bergerak, benar. mau naikin harga, turunin harga, Betul, ya, betul. bisa ngikutin lah. Kalau Iya, mereka iya. kan harus benchmark dulu, mikirin. Iya. Gitu. Oke. Tadi gitu sih menurut gue kalau misalnya di persaingan itu kayak gitu ya udah cukup menurut gue lo benchmark terhadap pasar lo, terus juga lihat gitu kompetitor lo apa yang jadi dia competitive advantage di atas lo, terus gimana caranya lo biar bisa mengimbangi atau bahkan melebihi. Iya, oke. Ya itu riset ke Benar, market lagi. benar. Selain ke market juga ke lu sebagai pedagangnya gimana sih nih caranya kita untuk ngemaksimaisin untuk misalnya mau meraup semua marketnya atau mau improve lagi produk kita kayak gitu. Itu sih menurut gue kalau misalnya sama kompetitor. Benar. Jadi teman-teman juga pendengar Kibi Podcast juga harus paham juga tuh strategi ngatasin kompetitor ya. Bukan berarti jadi takut ya Rak ya? Enggak lah. Enggak, pasti ada rezeki itu udah diatur ya Rak ya. Iya, insya Allah. Ada pasarnya masing-masing dan yang penting harus usaha itu. Betul, itu harus Benar. usaha. Nah, oke. Dan kalau dari Raka sendiri nih, untuk teman-teman Ki Business listeners ini yang pengen buka bisnis yang sama Raka nih bidangnya F&B atau apa, ada tips and trick nggak terakhir nih? Tips and trick, lo kalau kebanyakan kan bisnis yang gue lakuin ini ada trennya ya kan. Jadi kalau misalnya mau bisnis di bidang ini spesifik misalnya di bidang ini ya selain ya pertama pasti lo harus riset pasarnya juga untuk bikin bisnisnya. Terus yang kedua cara untuk nge-conduct bisnisnya bagaimana. Itu satu. Tapi di sini juga hal yang sangat penting itu adalah lo harus following the trend. Gitu ya sama lo ya maximize aja untuk di era kayak gini kan sekarang era digital. Betul. Jadi lo ya tadi termasuk juga following the trend, lo harus keep update ya terus kalau bisa semua channel lo manfaatin gitu karena kalau misalnya lo tertinggal dari kompetitor lo
kompetitor lo lebih update, lebih dan sebagainya gitu ya, itu bisa jadi kekurangan untuk bisnis lo atau bisnis kita nanti gitu ke depannya. Wah, keren banget emang. Gitu. Jadi emang teman-teman juga yang pengen mulai berbisnis di bidang F&B atau properti kayak Raka nih, tadi udah didengerin kan tips and triknya nih. Nah, mungkin Rak sebelum kita akhirin Siap. boleh sebutin dulu dong Instagram bisnis-bisnis lo biar teman-teman mungkin yang pengen datang atau ngelihat Instagramnya. Boleh dong, boleh. Iya dong, sekalian Iya. sekalian promosi nih Rak Promosi nih. ya gitu. Untuk restoran nih, untuk di restoran dulu ya. Iya. Di restoran ada Natrabu Bintaro. Natrabu Iya, Bintaro. @Natrabu Bintaro. Oke. Di situ bisa ngelihat update terhadap tempatnya, terus juga update menu terbaru Oke, atau promo waduh. ya. Promo juga ada di Padang sosial nih media. guys, berat nih kalau Gitu. Padang nih ya. Oke. Ada The Bintaro Club. The Bintaro Club. The Bintaro Club. Nah, ini kalau di Ya. Bintaro Club kita punya video dari Key Creation khusus Bintaro Club nih. Nanti Iya, teman-teman ntar kita lihat liatin aja, ya. benar. Itu hasil karya dari Key Creation tuh, betul collab tuh. nih sama The Bintaro Iya. Club nih. Memang tempatnya asik nih. Rak. Iya. Terus ada juga Pizza Lab, Pizza Lab, Pizza Oke. Lab. Terus untuk di Park 8, untuk kosannya ada Park 8 Residence. Park 8 Residence. Ya, ada juga untuk yang villa-villanya bagi yang mau liburan nanti bisa di Oke. Park 8 Villas. Park 8 Villas, wah keren Iya, banget ya. Park 8 Lengkapnya Villas, dari ya. kosan, villa, Ya. makanan, gym. Lastly, gym. Oke. Ya, itu namanya @persistence.arena. Persistence Arena. Nah, Iya, ini Persistence teman-teman Arena. yang udah mau gaya hidup sehat nih, Gaya hidup sehat, ya. ala-ala. Ada boleh. private coach-nya nggak? Ada. Itu setiap kelas PT-nya? ada coach ya gitu. Waduh, Memang kita tuh. itu konsepnya functional training soalnya. Waduh, ini Gitu. yang dicari-cari Itu biasanya kelas tuh. konsepnya. Jadi Wah. setiap 1 jam tuh ada coachnya semua kok. Oke, wah itu bisa diukur-ukur tuh berat fatnya atau apanya lah ya. Iya. Pokoknya kan itu karena untuk ukur progres kan. Oke, gitu. wah keren banget nih. Thank you Rak atas Siap, gue juga thank you banget. tips and triknya. Thanks for having me. Nanti, Thank you banget udah diundang. Jangan lupa teman-teman nonton episode ini di Key Business Podcast di Key Creation Official di YouTube. Jangan lupa juga follow Key Creation dan Key Business di Instagram. Oke, thank you Rak sekali lagi Siap. ya. Thank you banget bro. Thank you teman-teman. Bye bye.